Halo teman-teman, sobat-sobat Wondes Academy. Jumpa lagi guys, jumpa lagi setelah sekian abad kita nggak bersua. Kemana aku upload nggak ya guys? Coba kita cek dulu. Seperti ada yang komen-komen apa, ada yang tak jawabin, ada yang mungkin juga belum juga. Bismillah, kita coba. Ini habis ngeletak guys. Wah, sampai terngorok-ngorok saya. Tadi pagi yang ngonten sempat live juga. Teman tadi ada yang komen-komen juga, ternyata katanya juga subscriber di sini ya. Matur suwun, pokoknya sudah berkenan mengikuti akunku yang modal ngawur nekat nggak jelas ini ya. Ini Bang Setia upload video keranjang kuning di setting umur 18 please gak, tolong ya. Bagus kalau di setting, tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak bocil-bocil ngeliatin doang gitu. Sedap Bang, semua strategi boleh ya. Sedap malam BP, semua strategi boleh, tapi yang paling penting 3 detik pertama berlanjut 6 detik dan selanjutnya. Nah ini beliau ngomongin hook, setuju, ini boleh juga, mantap jiwa temanku. Terus apa lagi nih, enjos Pak D. Wah, mana nih view all, kok nggak kelihatan semua ya? View all. Ada lagi. Oke, coba iklan model Bang Jos Bang, brutal iklan ya. Bismillah, ini lagi praktek brutal iklan. Tinggal polanya yang mana yang cocok sama aku ya guys. Dan alhamdulillah udah mulai ada nampak hasilnya. Walaupun ya tentu prosesnya alon-alon, orang iso langsung wes gitu ya. Nama akunnya Bang, followernya udah 110.000 tadi, udah tak jawab ya. Semangat Kang. Kalau aku juga jadi seller, alhamdulillah. Nah itu teman-teman, terima kasih teman-teman yang di kemarin udah mulai ada kembali yang berkenan untuk komentar-komentar. Artinya ya teman-teman ada yang nonton lah. cerita-cerita ngawur kok. Dan kali ini, oh berarti 1 hari yang lalu ya, berarti kemarinnya lagi mungkin aku upload ini. Dan alhamdulillah pagi siang ini aku keinget karena tadi menanyain, wah sudah upload belum? Saya pencet, wih ada yang mau nonton juga. Cerita ngawur kok. Nah ini aku lagi iseng guys, kemarin tuh iseng beli akun di Shopee. Tak tanya ada keranjang yang kuning juga, ada bener gitu kan, harganya 50.000. Terus ya udah, karena udah katanya yakin, akhirnya tak beli juga lah gitu ya guys. Iseng ya, siapa tahu kan buat ternak, buat jaga-jaga, buat nyiapin akun baru gitu. Setelah tak telusur udah kan dikasih email, langsung dikasih tuh pas alamat email sama password. Ternyata followernya 0 cuk. Dan ternyata ini sistemnya yang seller center guys lah. Ya Allah, gue bilang ini kan kalau seller centernya dilepas, itunya kan hilang karena followernya belum ada. Ya tapi pertanyaan saya dijawab dengan betul bahwa kalau beli akun di dia gitu, udah ada keranjang, bener keranjang kuning ada, jangkrik, tapi followernya 0. Dan kalau dilepas seller center ya 0, ya tewas gitu. Tapi ya sudahlah, terjadi, tak jalankan aja gitu, coba tak isi konten. Dan sepertinya tadi udah mulai ada view. Kemarin aku ngupload 1 tuh nggak ada view guys, jangkrik ya. Karena followernya 0. Terus aku coba tadi iseng upload lagi, ada yang nonton. Wih. Dan kemudian iseng tak tes juga iklan, di reject. Jangan opo meneh gitu ya. Tuh guys, ini akun gue tak beli, followernya udah ada follower 1. Tadinya 0. Nih tadi yang kemarin view-nya 0. Tadi mau tak edit delete, malah ke delete. Bah, ya wes lah gitu. Nggak tahu kamu kan apa kata-kataku ada yang menyangkut, kayaknya nggak, seingatku nggak. Dan aku mau jualan garam di sini. Karena aku dulu pernah jadi FYP nggak ya garam itu? Kayaknya belum FYP banget, tapi dulu rame aku jualan garam di akunku yang cah PCT itu. Makanya aku iseng lah. Jadi sekarang gini, mindsetku, aku mau coba, jadi akun-akunku itu tak kuatin di 1 produk, bukan 1 niche lagi. Ya sudah 1 niche, tapi fokusnya 1 produk dulu. Jadi dari akun-akunku yang testing coba, yang mungkin cah PCT lah. Cah PCT ini kan udah Supriyanto cah PCT maksudku ya. Di situ itu jadi bahan riset kali ibaratnya. Makanya kalau hasilnya ngawur-ngawur gak ada yang closing, padahal view-nya bagus-bagus guys. Alhamdulillah ya, di akhir-akhir ini karena aku ngebahas tentang live TikTok ya,
yang pakai puter-puter plus soundcard itu view-nya wah ugal-ugalan guys. Apalagi kalau udah aku ngesutnya langsung ke soundcardnya yang lagi muter-muter, itu view-nya puluhan ribu, ibaratnya FYP terus. Tapi ya penjualannya gitu kan. Tapi bersyukur teman-teman, tetap bersyukur. Jadi kalau katanya Mas Sejo, lu tarik aja cara akunnya Mas Sejo. Dia cara lalu ngomong kalau diperkuat lagi sama Mas Mata Air gitu ya. Salah satu yang sudah wow di atas sana, dia ngomong berhentilah menyalahkan, maka berhenti juga penderitaan. Wah, kata-kata pujangganya gitu. Ini kata-kata sedikit agak bercanda, tapi sebenarnya mengandung filosofi bahwa kita harus bersyukur. Mau dapat nggak dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah, dan terus happy selalu. Nah, aku udah sedikit cerita nih tentang masalah ini, mungkin tak geser dulu dikit ya teman-teman. Kemarin saya tuh ngantar anakku sekolah. Anakku sekolah, ya bener sekolah bola tapi ya. Sempet yang biasanya saya rutin, pokoknya kalau udah anakku itu main bola gitu, aku selalu rutin ngesut dan malamnya selalu aku upload. Tapi kemarin aku tuh sampai gak ngesut gara-gara keasikan ngobrol guys. Keasikan ngobrol, ada salah satu orang tua murid ya cerita-cerita aja. Kalau dia udah datang, tak ajak ngobrol, kebiablasan cerita terus. Dan satu sisi ternyata beliau ini cerita sampai terkena bahwa beliau ini kena anxiety. Jujur aku dulu sih pernah dengar kan ada ya mungkin sobat dari Jawa Timur juga ya cerita kena anxiety pak gitu. Ngopo meneh penyakit opo ya gitu kan. Cuman aku dengar ya bahwa itu satu penyakit yang kucing di depan gue ada kucing. Dia datang ke rumah guys. Cerita tentang apa kecemasan berlebihan gitu. Wah, terus beliau cerita. Saya iya wah dulu ya apa ya, aku dulu biangkrut, aku awalnya cerita dulu nih. Aku dulu cerita biangkrut aduh. Ya ujung-ujungnya saya udah di rumah ternyata nggak enak, udah penyakitan mulu lah, kadang mual, kadang ini ya mungkin itu yang kena mah atau apalah kayak gitu. Aku bersyukurnya saat ini aku udah mulai fresh kembali, sehat kembali, apapun ya sudah. Nah kata-kata filosofinya Mas Sejo itu yang aku udah coba jalankan sebelum, dan ternyata ketemu juga orang seperti Mas Sejo yang ngomongin tentang itu, yang sering diomongin Bang Mata Air ya teman-teman. Carilah akun Bang Mata Air, wah gokil dia udah ratusan JT guys sehari, GMV nih udah 100 JT lebih. Ketemulah orang-orang gokil gitu dan kata-kata pujangganya keluar. Berhenti menyalahkan, maka berhentilah penderitaan. Jancuk. Tapi ya bener itu. Bener. Nah kembali lagi ke anxiety tadi. Beliau ternyata dari orang-orang yang kerja di perusahaan minyak, terus sempat zaman corona kena problem corona pastinya ya. Dan beliau sepertinya kena cut off. Dan mungkin gara-gara itulah mikir ya, orang yang biasanya mungkin keceh duit gitu terus secara ekonomi turun ya ambruk cok gitu kan. Dan saya pun pernah ngalamin itu. Saya tuh nggak nyampe keceh duit, tapi saya pernah sebagai seorang pekerja, orang kantoran yang model gila nekat turun resign dengan PD-nya, dengan itunya saya pengen jadi entrepreneur tanpa ilmu, tanpa modal otot kawat balung bukan besi. Dan akhirnya remuk, hancur 2 tahun berbes mili, utangi berjibun-jibun dari nol bentuk utang, punya utang ya wes streso guys, gitu ceritanya. Cuman yang tak runut lagi, ya Allah saya bersyukur ya ternyata ada penyakit seperti itu. Jadi dalam dirinya pada saat duduk diam, orang lain lagi seru-seru, lagi ada ketakutan berlebihan. Jadi takut ini, tiba-tiba muter-muter lah, tiba-tiba ada harimau lah, tiba-tiba. Dan itu terjadi terus-menerus, gokil nggak guys? Itu level katanya, levelnya dari naik ke GERD, naik lagi ke situ. Dalam hati ya Allah. Berarti kadang-kadang aku kalau lagi bingung terus merasa pening segala macam, itu bisa jadi emang ada kayak halusinasi, dan itu nyata guys. Mereka tuh mengalami, tapi gokil levelnya gokil, udah terus menerus yang gendeng. Wah dalam edan, jangan sampai teman-teman kita mengalami itu. Makanya pada saat kita apapun kondisinya, kita bersyukur. Dan gimana caranya bikin happy. Kayak semalam tiba-tiba saya gara-gara dengerin itu, mungkin ke rumah jadi rada ruwet pikiran saya, kok susah banget ngilangin jangkrik, kayaknya ada aja yang problem ruwet gitu. Sampai tertidur kayak ke bawah mimpi. Bahkan sampai siang tadi kayak moodku tuh belum apa ya, mungkin ada ngeliatin bola, ada yang nggak beres kemarin tuh apa gitu. Tiba-tiba moodku ruwet aja sampai siang tadi. Aduh, belum sampai siang, sampai akhir tadi siang saya bisa tertidur ya. Sekarang jam
satu lewat ya. Bisa tertidur pula sampai terngorok-ngorok dan alhamdulillah bisa fresh kembali. Nah, bayangkan keruwetan itu terus-menerus di kepala tanpa bisa ada pelepasan. Waduh, kalau sampai level anxiety gitu ya teman-teman. Nah, di TikTok pun teman-teman, yuk kita praktekkan lah. Happy ya, happy. Kalau pan pusing mendingan keluar dulu, entah mancing kayak, entah berenang kayak, entah berendam di Samudra Hindia dulu kayak, pakai garam Himalaya. Gitu ya. Intinya itu. Jadi ya saya coba sambungkan kata-katanya tadi ya. Berhentilah menyalahkan, maka berhenti penderitaan. Intinya kalau yang coba tak runutkan ya, kita bersyukur, dan bersyukur itu ternyata ejawantahnya apa, kondisi apapun kita tetap happy, tetap senang, kita jalanin dengan riang gembira. Mudah guys diomongin, jalani ruwet. Bayangin lagi nggak punya duit, lagi ruwet, istri marah-marah, ngamuk-ngamuk, nengok mas koyo ngerokok ibaratnya gitu kan. Ada aja yang ngamuk, jangkrik. Ini mau tenang, mau berpikir jernih, ngamuk di rumah, environmentnya kesetrum. Nah, pada saat kondisi begitu, terus kita bisa membuat diri kita tetap happy, tetap tenang, tetap enjoy, berpikir jernih. Kalau bisa, mantap kawanku. Nah, ini barusan aku jawab juga konten guys nih. Wes, pokoknya sekarang konten gue slow aja, syukuri, dan jangan lupa tetap ya, hook. Hook itu apa? 3 menit pertama gitu. Tadi yang komentar, oh penting nggak 3 menit pertama? Yes, itu urgent juga, penting juga. Intinya orang tuh terbelalak dulu. Kayak ini tadi aku lagi enak-enak scroll tiba-tiba ada nyurung dulu kawan. Ternyata anak kecil sama bapaknya jogetan. Kepalanya di tukang sayur ya, di gerobak sayur, terus jogetan. Terus dia, anak kecilnya tuh kelihatan luas banget, pantatnya gel-gel. Ini bukan masalah ini ya, tapi anak kecil cakep juga, maksudnya jogetannya sampai luas. Terus garam Cina gitu. Wih, jadi aku nonton juga keren. Bukan karena apa, anak kecil luasnya itu loh. Jangkrik. Nah, kayak gitu. Jadi hook yang membuat saya berhenti bahkan sampai nonton. Bahkan yang terjadi apa? Aku nonton akunnya yang lain-lain seru juga, ada mak-mak gitu. Cuman ada dia bapaknya duduk terus ngerjain mak-mak yang lagi latah, dikasih caption gitu kan. Efek garam Cina ke mak-mak latah gitu. Cuman kan lagunya garam Cina apalah kayak gitu ya. Terus maknya lama-lama ngikutin, nonton itu view-nya 5 juta, jangkrik genggong. Terus tak cek lagi follower 80.000, des gembel. Terus tak cek, oh, orang ini cuman ini apa, ada showcase-nya, ternyata dia ada showcase-nya juga, jualan baju. Wah, gokil. Itu mungkin jadi trik juga buat kita teman, jangan terlalu serius gitu. Jadi bahwa TikTokan ini yang lucu-lucu, yang kacau-kacau, lucu-lucu, seru-seru, memang karena ini jadinya social commerce ya. Jadi sosial buat fun-fun, buat seru-seru, plus jualan. Dan enak banget mestinya, kudunya kalau ngerti. Tetapi bagi orang-orang kaku kayak saya yang ya sebenarnya punya sisi kegokilan, tapi kadang nggak muncul teman-teman, karena otaknya terlalu lurus. Kadang konten itu harus ini, harus ada hook, problem, solusi, call to action. Tapi pengejawantahannya dengan gaya-gaya yang natural, gaya-gaya social commerce, artinya apa, buat yang ya kehidupan nyata tapi kita jualan gitu ya. Seandainya bisa mengejawantahkan gimana kayak gitu ya, mungkin kayak di pasar aja kan, kadang-kadang ada yang jualan lucu, bapak-bapak yang bisa mungkin dengan pantun gitu ya, beli 1, beli 2, beli 3 dan seterusnya gitu. Terus ada kadang-kadang ada, aku nemukan hook menarik gara-gara aku sering nganterin anakku main bola ke Tangerang. Jadi di situ ada brand susu ya, susu Mbok Darmi. Itu kata-kata hooknya bangke juga tuh. Jadi Mbok Darmi menyusui calon penumpang kereta atau apa gitu. Jadi kan asumsinya menyusui kan netein gitu, tapi itu dia jualan susu, menyusui setiap orang yang lewat lah kurang lebih, tapi bahasanya aku lupa ya, Mbok Darmi itu menyusui. Ini ada lagi, jadi menggelitik otak-otak tidak apa gitu, ya otak-otak gak waras ya gitu di situ. Nah itu kan sebenarnya itu hook gitu ya. Oh, lama-lama aku mulai ngeh gitu, hook. Bahkan kita kayak gini nih, tiba-tiba jatuh, gitu kan, jadi hook nih. Oh, tapi membiasakan otak alam bawah sadar kita untuk bisa membuat sesuatu itu dengan menjadi hook itu tidak mudah, tanpa repetition unlimited kalau bahasa saya. Jadi pengulangan. Nah, teman-teman
Ini makanya kenapa terus gara-gara akunku meredam segala macam ancur-ancuran yang walaupun sekarang terus naik followernya, view-nya bagus tapi penjualan ya apa adanya, kadang ada, kadang bagus, kadang zong. Akhirnya ada beberapa produk yang nongol, oh ini ternyata laku, yang aku apa ya, kayaknya ada relate dengan aku bisa menjualnya gitu. Coba sekarang mulai tak alihkan ke satu akun, satu produk, tak gempur habis-habisan, dan mimpinya aku bisa FYP di produk itu. Jadi kalau dulu Mas Pirto cerita bahwasanya kalau dapat sampel, buatlah sampel 1 feet, 1 sampel 30 feet. Dan pada saat naik ya terus sering dilakukan. Nah, caranya itu coba tak geser. Kalau Mas Pirto satu produk 30 VT, kalau aku satu produk setiap hari 5 VT, gaspol terus unlimited. Jadi orang yang sudah FYP di atas, ya teman-teman, logika bodoh saya gitu ya, orang yang FYP di atas nggak mungkin dia jualan cuman ini. Mungkin oke, 1 juta 2 juta FYP-nya, tapi pasti dia akan mix, tergoda untuk mix. Jarang banget orang yang jualannya ini saja dan terus FYP, dijaga FYP-nya, terus entah di kontenin terus, entah diiklankan. Nah, aku coba jajal testing sekarang ini, selain brutal iklan di akunku yang sudah running, bahkan yang belum running pun coba tak dorong iklan, makanya habis-habisan nggak kenal kata boncos. Ketemukan pola iklannya yang terjos, itu yang tak jalankan. Dan sekarang aku nyoba satu produk, aku coba tes yang komisinya lumayan oke, ya mungkin di atas 5.000, 8.000, 9.000, kalau biasa komisi 100.000 kalau bisa gitu ya, dan jadilah jawaranya. Karena apa? Ternyata setelah aku jalanin ini di akunku yang satu, yang tak bombardir iklan yang mana, yang naik adalah produkku yang FYP. Mungkin aku tadi sempat cerita di live ya, bahwasanya saat ini aku kaget dulu, kok ada bisa produkku yang satu ini bisa laku sampai 300 pieces kemarin. Sebelumnya kemarin naik lagi loh. Padahal aku nggak bisa ngiklanin produk itu. Aku bikin produk itu VT baru, tak dorong iklan, nggak bisa, karena ada senggolan kata-kata yang udah di judul produknya itu mengandung kata-kata yang kayaknya nggak boleh diiklanin. Tapi dulu sempat lolos, dan kacrutnya lagi, nah produkku itu, VT-ku yang FYP kehapus, tak balikin bisa, tapi produknya malah nggak nyambung, nggak kena, mau tak tambahin link, sampai kemarin nggak bisa. Tapi entah kenapa, aku bisa naik lagi, tetap bisa naik lagi, dan penjualannya amazing guys, amazing. Kemarin itu tak cek, itu produk itu bisa laku 200 kemarin dengan dengan GMV 1,8 juta, walaupun komisinya kecil, komisi 600 rupiah guys. Gendeng gue bilang nih, dalam coba tak di bulan Juli ya, Juli ini dapat berapa sekarang, tanggal 17, berarti 1 sampai 16 ya, benar nggak? Benar, dapat GMV 18,9 juta, produk yang komisinya kecil, dan FYP di aku tadinya tak abain, aduh gimana ya kecil gitu. Tapi kalau udah lo ini mengerek guys, mengerek komisi ya, dia dapat komisi 1,1 juta loh, dari tanggal 1 tanggal 6 dengan komisi 600 rupiah. Gara-gara beberapanya aku bombardir iklan, ternyata ngefek guys. Nah, pada saat bombardir iklan itu, ya kalau dibilang boncos bisa jadi, tapi saya udah nggak pedulikan itu, karena memang buat tester dan gimana cara menaikkan terus teman-teman. Sebenarnya tak kerek bukan produk yang ini, aku ngerek produk lain gitu ya. Produk lainnya naik, tapi masih di bawahnya karena memang baru, tapi komisinya bagus gitu ya. Produk lain ini baru seminggu 2 minggu ini ya, dapat 2,5 juta GMV gitu ya. Dia malah yang tadi akun dorong ini, dia ke bawah itu, dia malah 18,9 juta. Galau-galan. Nah ini artinya apa? Coba simpulkan teman. Wah, saya malah susah menyimpulkan gitu ya. Dan dapat 1.900 pieces. 1.900 dibagi 16. Ini artinya kalau di rata-rata 118 pieces per hari. Bagi saya ini jualan offline guys. Lalu jualan laku 100 pieces per hari, itu bagi saya susah loh, apalagi kondisi saat ini. Tapi di online possible, dan ini karena di rata-rata ya, karena memang dulu
ya paling laku 30 di bawah 10 kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba gara-gara aku testing brutal iklan gitu ya, dan itu tak tembakin di produk tertentu, ya tanggal 15 coba, di produk tertentu yang memang udah mau tak dorong supaya dia naik, ternyata yang FYP sebelum ini di tanggal 15 tuh 309 biji dan kok dengan GMV 2,8 juta. Bagi saya itu di luar nalar ya. Produk yang harga komisi kecil tapi bisa mendapatkan sampai 2,8 juta penjualan. Harganya 5 ribuan guys. Produknya 5 ribuan. Harganya 5 ribuan saja sampai terjual 309. Bagi saya di luar nalar. Kok bisa? Ya kok bisa? Dan saya nggak ngiklanin dia, aku ngiklanin produkku yang baru yang tak arahkan supaya aku dapat komisinya lebih gede gitu loh. Dan aku jarang konten. Nah ini teman-teman, TikTok ternyata ada pola-pola di luar nalar yang saya sendiri baru tersadar. Aku dulu awal-awal guys, modalku ngawur juga. Kok ngiklan tuh ngawur, dapat komisi seneng, mau iklan aja jebret tanpa pikir panjang. Sejatinya itu juga kalau aku tersadar, ternyata si TikTok ini ngasih traffic pada saat kita pun juga berani ngebayar dia. Cuman memang polanya gimana di akun kita. Bisa jadi kita seminggu 2 minggu itu bisa juga boncos kalau dikalkulasi. Tapi berpikirnya long term. Produk kita naik terus, dan aku kenal satu orang yang katanya dia, Pak, saya jualan cuman komisinya itu 1.000 berapa gitu ya, di atasku ya, tapi dia jadi FYP dan rajanya produk dengan brand itu. Yang dia lakukan apa? Setiap hari, Pak, saya ngiklan minimal 2 kali, jam 6 pagi, jam 6 sore, selama kurang lebih hampir 1 tahun istiqomah. Efeknya apa? Ya sehari-hari udah dapat JT, komisi, bukan GMV ya. Ya tadinya dia berat lah, mungkin sehari misalkan ya 200.000, tapi ujung-ujungnya bisa 1 juta bahkan 2 juta per hari. Tetapi proses perjalanannya guys, yang ternyata aku nggak sadar selama tetap aja ya butuh proses perjalanan seindah itu. Kalau di awal pasti boncos enggak. Dan satu lagi katanya dia kuncinya apa? Berhenti menyalahkan, berhenti penderitaan. Yuk teman-teman, gaspol. Kalau ada kebaikan ambil, silahkan dikasih komentar terbaik. Yani, gendeng, ngoceh nggak jelas 22 menit. Ini kebablasan bisa 1 jam nanti. Oke, next video. Bye-bye. Assalamualaikum.